Bab 257. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tugas gereja Yatan adalah menciptakan kekacauan di dunia. Itu untuk menciptakan lingkungan di mana Dark Magic diaktifkan dengan mengeluarkan rasa sakit dan keputusasaan di hati orang-orang, lalu membawa 33 Great Demon ke bumi. Itu adalah kehendak Dewa Yatan. 3 tahun yang lalu, Kaisar Juander merekrut Priest dan Paladin top dari seluruh benua. Itu untuk menyelamatkan Ratu Arya, yang berada di ranjang kematiannya. Tapi, tidak ada yang bisa menyembuhkan Arya. Priest dan Paladin mengatakan, itu tidak mungkin kecuali saintes legendaris muncul. Emas menumpuk seperti gunung, dan harta kekaisaran tidak membantu. Arya, ibu dari pangeran dan putri kekaisaran, meninggal. Juander harus memperhatikan ketika istrinya tersayang meninggal. Setelah Arya meninggal, Juander benar-benar mencintainya. Jadi, dia jatuh dalam kesedihan yang mendalam. Dia mengabaikan urusan kekaisaran, minum setiap malam, dan jatuh sakit. Itu adalah permaisuri kedua, Mari yang menghiburnya. Dia adalah ibu dari pangeran kekaisaran keempat dan memiliki kecantikan yang intens. Berkat pengabdiannya, Juander berhasil mengatasi kesedihannya. Sejak saat itu, dunia Juander terbuka. Juander mengatasi rasa kehilangannya berkat Mari. Karena itu, dia menyukai Mari dan kekuatannya meroket ke langit. Ini adalah awal dari cerita umum. Mari melakukan semua jenis hal untuk membuat putranya menjadi kaisar yang berikutnya. Dengan menggunakan kecantikan, kekuatan, dan para Dark Mage di bawahnya, dia melakukan semua jenis hal-hal jahat, termasuk membubarkan Red Knight dan bangsawan yang mendukung pangeran kekaisaran pertama. Sekarang, 3 tahun telah berlalu. Mari memiliki basis dukungan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan masa lalu. Banyak bangsawan mendukungnya dan pangeran keempat, sementara Red Knight yang direorganisasi setia kepadanya. Mari puas. Dia tidak ragu jika putranya akan menjadi kaisar berikutnya. Namun, orang yang menertawakannya adalah Dark Mage terdekatnya, Dive. Menyelam. Seorang Dark Mage yang melayani keluarga Mari, sebelum dia menjadi seorang permaisuri. Bahkan, dia telah meninggal di masa lalu. Kenyataannya, itu adalah Seven Servant, Dark Bass. Benar sekali, Dark Bass saat ini berpura-pura menjadi Dive. Dia adalah kutukan terbaik di gereja Yatan, dan misinya adalah untuk membingungkan kekaisaran Sahara. Tidak akan lama, mulai sekarang. Setelah pangeran keempat yang tidak memiliki kemampuan beradaptasi, menjadi ahli waris mereka. Pasukan yang mendukung pangeran pertama tidak akan mampu menanggungnya, dan pertempuran berdarah akan terjadi di kekaisaran. Apa yang akan terjadi, jika kekaisaran jatuh ke dalam kekacauan? Banyak orang akan merasa putus asa atau mati, dan Dark Magic akan hidup kembali. Itu akan menjadi kekuatan sihir yang cukup untuk memanggil Great Demon. Aku akan segera mendapat kompensasi atas kerja kerasku selama 3 tahun terakhir. Itu adalah 3 tahun yang sangat sulit. Para mage dan resi kekaisaran sangat kuat. Jadi, dia harus memberi perhatian ekstra untuk menghindari perhatian. Dia tidak pernah bisa santai. Tapi sekarang, kesulitan sudah berakhir. Kul. Saat itulah tawa lelaki tua itu bergema di ruangan gelap. Heok. Jimat luas yang ia pasang di sekitar rumah Asmopel, hancur. Dark Bass memahami ini dan panik. Pengacau. Asmopel adalah alat yang berguna. Dia pernah dipuji, karena menjadi pilar kekaisaran. Dan keputusasaan emosionalnya sangat kuat, setelah menetapkan Piaro sebagai pengkhianat. Dark Bass berkewajiban mempertahankan pencucian otak Asmopel. Karena itu, dia tinggal di rumah Asmopel untuk mengawasi dan melindunginya. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah berhati-hati untuk mencegah orang luar dari menginjakkan kaki ke rumah Asmopel. Tapi pada saat ini, jimatnya dihancurkan dan seorang penyusup masuk. Lingkunganku mudah rusak. Sangat jarang seseorang memiliki kekuatan ini di benua itu. Orang itu, tentu saja akan menjadi kekuatan besar. Tapi, kekuatan sihirnya hanya mendeteksi satu penyusup. Dia tidak perlu terlalu gugup. Dark Bass memulihkan ketenangannya. Dia pergi ke ruang tamu dan menemukan Knight. Red Knight telah menyelesaikan giliran kerja mereka, dan telah bertukar dengan Black Knight. Kuat. Itu adalah krisis, sehingga Dark Bass membutuhkan orang-orang yang bisa ia percayai. Dark Bass merasa sulit untuk mengarahkan Red Knights. Mereka terlalu kuat. Dark Bass hanya ditemani oleh Black Knights dan meninggalkan mansion. Perhatian. Para prajurit yang berdiri di tepi taman menemukan kelompok Dark Bass, dan memberi hormat. Para prajurit belum menyadari keberadaan penyusup. Itu intrusi rahasia. Tapi, itu tidak berguna di depan Dark Bass. Dia bisa mendeteksi posisi musuh dengan kekuatan sihirnya. Sik. Dark Bass tersenyum dan berteriak kepada Black Knight. Penyusup, kumpulkan kekuatanmu dan ambil posisi defensif. Begitu perintah itu diterima, para prajurit bergegas ke pintu masuk mansion. Ada 120 prajurit elit, 2 Black Knight, dan Dark Bass. Itu pemandangan yang benar-benar spektakuler. Paruru. Dark Bass menggunakan kekuatan sihirnya yang kuat, untuk mendeteksi penyusup. 200 meter di depan. Ungkapkan dirimu. Dark Bass berteriak dan melepaskan kekuatan sihirnya, menyebabkan penyusup itu terungkap. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah jenis aneh, dan topeng menutupi wajahnya. Siapa?
Rambut hitam dan mata merah bersinar di kegelapan. Seseorang yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kamu siapa? Penyusup, Grid, menjawab pertanyaan Dark Bass. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apalagi, seorang musuh. Grid tidak berbicara lama, butuh 3 minggu untuk sampai ke sini. Jadi, dia tidak ingin membuang waktu, ketika dia telah mencapai titik akhir quest. Tadat. Grid secara bertahap mempersempit jarak 200 meter ke para prajurit. Para prajurit elit kekaisaran tenang. Mereka mengeluarkan pedang mereka dan mengambil posisi Imperial Swordsmanship. Para prajurit di belakang mansion menembakkan panah api. Cukup bagus. Grid mengagumi. Para prajurit tampaknya memiliki level yang sangat tinggi, dibandingkan dengan yang sebelumnya dia lihat. Tapi, jadi apa? Caeyeng. Dia menggunakan Divine Shield untuk bertahan melawan panah, lalu dia menukar perisai dengan Veiler. Jijiyong. Ku, Heok. 5 tentara mengerang dan terlempar ke udara, ketika cahaya biru putih Veiler bergerak. Kekuatan Grid melampaui Orge, dan berada pada tingkat yang tidak bisa ditentang oleh para prajurit. Wah! Para prajurit lain bergerak maju, menginjak rekan-rekan mereka. Lalu, Grid menggunakan skill. Rage Blacksmith. Rage Blacksmith level 4 meningkatkan attack power Grid sebesar 25% dan attack speed-nya sebesar 40%. Ada juga opsi Veiler yang meningkatkan attack power sebesar 20% dalam gelap. Seokeok, Kwajijik. Di bawah sinar bulan, pedang mengiris armor dan perisai, merusak tubuh para prajurit. Itu adalah tarian yang luar biasa. Kematian akan terus meningkat, jika mereka menyerang 1 atau 2. Tidak ada peluang kemenangan. Para prajurit mengepung Grid dan bertukar sinyal untuk menyerang dari semua sisi. Grid tertawa, ketika para prajurit menyiapkan formasi melingkar untuk mengisolasi dirinya. Aku bisa menerobos dengan kekuatan. Konsep taktik, berbeda dalam menghadapi perbedaan kekuatan brutal. Dia bisa membunuh lebih dari setengahnya, jika dia menggunakan Transcendent Link. Namun, Grid tahu itu adalah hal yang bodoh untuk menyia-nyiakan skill melawan lawan-lawan kecil ini. Tapi, dia juga tidak mau menyia-nyiakan stamina melawan mereka satu persatu. Ayo santai. Selama 3 minggu terakhir, pengalaman Grid telah meningkat, dari perburuan dan leveling yang konstan. Visi Grid diperluas dan dia sekarang melihat seluruh medan perang. Ada hamparan bunga, pohon, dan air mancur di seluruh taman. Grid bergerak ke arah medan yang paling rumit, agar lawan sulit bergerak. Formasi prajurit yang mengikutinya, perlahan-lahan runtuh. 2 atau 3 tentara mengejarnya. Mereka meninggal karena Grid Sword, sebelum mereka bisa mendekati Grid. Kiak. Para prajurit tidak dapat mengambil keuntungan dari jumlah superior mereka, ketika Grid berlari melalui taman. Para prajurit menyusut, saat daging dan darah rekan-rekan mereka berserakan. Mereka tidak lagi berusaha mengejar Grid. Black Knight menentukan alur dan bertanya pada Dark Bass. Tuan Dive, tolong gunakan sihir kutukan. Ya. Dark Bass menjawab dan dengan cepat menggambar lingkaran sihir merah. Itu adalah penampilan lingkaran sihir, yang secara dramatis meningkatkan kecepatan casting Dark Magic. Dark Bass menyelesaikan lingkaran sihir, dan mulai mengucapkan kutukan secara berturut-turut. Memperbesar kerusakan. Resist rendah. Berkah yang lebih rendah. Itu adalah saat ketika kutukan sihir yang memiliki kekuatan luar biasa, seperti meningkatkan kerusakan yang diterima, mengurangi resistensi, dan mengurangi statistik. Semua itu mengenai Grid. Ayo pergi. Black Knight bergerak. Mereka yakin, jika mereka dapat menghancurkan penyusup yang lemah dalam 10 detik. Dark Bass buru-buru berseru. Tunggu sebentar. Sihir kutukan tidak berhasil. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengatakan ini. Black Knight yang melampaui kemampuan fisik manusia, sudah dekat dengan Grid. Grid menghadap mereka dan membuat mereka tersenyum. Pakmas Swordsmanship, Restrain. Ketakutan yang tidak diketahui mendominasi Black Knight. Apa ini? Black Knight bingung dan mundur. Grid menjauh dari air mancur dan mempersempit jaraknya dengan mereka, menggunakan gerak kaki kill. Petik 2 tanda seru petik 2. Black Knight yang tertusuk oleh Grid Sword biru, bahkan tidak bisa berteriak. Sejumlah besar darah tumpah, saat Black Knight itu terjatuh. Gila. Black Knight lainnya berteriak, ketika dia melihat rekannya memukul. Dia nyaris lolos dari pengaruh Restrain. Kamu, jenis Dark Magic apa yang kamu gunakan? Petik 2. Dark Magic. Grid merenungkan Black Knight. Deteksi Vital Spot dari Slatterer's Eye Patch diaktifkan, dan cahaya merah menjadi lebih gelap. Ini adalah teknik, bukan Dark Magic. 7 bilah emas muncul di belakang Grid. Itu adalah akurasi dan kecepatan sempurna, yang sulit untuk ditanggapi. Bilah-bilah emas secara terus-menerus diarahkan pada lapisan armor Black Knight. Gerakan Black Knight melambat, saat bilah dimasukkan ke dalam sendi. Lalu, Grid menggunakan link. Caeng. Black Knight mencoba yang terbaik. Dia mengayunkan pedang di tangannya. Perlawanan tidak ada harapan. Link saat ini level 5. Kemampuan level 255 Black Knight tidak bisa menahannya. 10, 15, 20, 25, 30 kali. Lusinan bila energi mengiris tubuh Black Knight dalam sekejap.
Batuk. Celepuk. Black Knight yang compang camping itu tersandung, dan jatuh ke air mancur. Para prajurit kehilangan kata-kata, ketika mereka melihat darah menyebar. Dua dari Black Knight yang mewakili kekaisaran, telah mati dalam sekejap mata. Apakah itu mimpi yang mustahil? Para prajurit mengira mereka mengalami mimpi buruk. Dark Bass merasa bingung, jika sihir kutukannya tidak berhasil. Sekarang, dia terlambat memperhatikan identitas Grid. Menolak kutukan, Grid Sword berwarna biru dan bilah emas. Ya, dia yang Balak ceritakan. Fifth Servant Gereja Yatan, Balak. Dia menginvasi Bayran bersama dengan Fourth Servant, Nebrius, dan dikalahkan. Saat itu, kata Balak, di Bayran, ada monster yang menggunakan Great Sword berwarna biru dan artefak emas. Dia membunuh Malakus dan Nebrius. Dia menyebut dirinya berkenaan Degen Pura. Tidak. Tunggu. Kenapa orang ini ada di sini? Dia seharusnya berada di Kerajaan Eternal. Jadi, mengapa dia datang ke kerajaan untuk mengganggu Dark Bass? Apakah kamu bermaksud menyia-nyiakan kerja kerasku, selama 3 tahun? Dark Bass frustrasi. Dia bertanya-tanya, apakah Dewa Yatan telah meninggalkannya?